Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Rumah Belajar. Kembali lagi bersama Bapak Iqbal di Rumah Belajar. Hari ini kita akan belajar materi kelas 4 SD tentang jenis-jenis sumber daya alam. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, mampu mengetahui apa itu sumber daya alam. Kedua, mengetahui jenis-jenis sumber daya alam. Ketiga, dapat mengklasifikasikan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Mari kita simak video selanjutnya. Sahabat Rumah Belajar, apa kalian tahu apa itu sumber daya alam? Ya, betul. Sumber daya alam atau kekayaan alam adalah barang-barang yang terkandung di alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam terbagi menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sahabat Rumah Belajar, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang dapat dibudidayakan atau dikembangbiakan. Karena dapat dikembangbiakan, sumber daya alam ini bisa lestari atau tidak dapat habis. Di antaranya yaitu 1. Hewan. Hewan dapat dikembangbiakan dengan beranak dan bertelur. Yang kedua, sumber daya alam yang dapat diperbarui yaitu tumbuhan. Tumbuhan dapat dikembangbiakan dengan biji, tunas, dan spora. Selain itu, juga bisa dicangkok, distek, okulasi, dan mengentet. Yang ketiga adalah air. Air merupakan sumber daya lestari. Air tidak akan habis meskipun digunakan dengan terus-menerus. Air mengalami perputaran atau siklus. Sumber air di muka bumi ini mengalami penguapan. Uap air menaik ke atas dan menjadi awan dan berubah menjadi hujan. Yang keempat adalah tanah. Tanah juga merupakan sumber daya alam lestari. Secara alami, tanah mengalami proses pembentukan mulai lapisan atas hingga lapisan bawah. Pembentukan tanah antara lain humus, pelapukan batu, pelapukan material gunung api. Yang kelima adalah udara. Udara adalah sumber daya alam lestari. Di dalam udara terkandung beberapa jenis zat atau gas yang sangat diperlukan untuk kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Manusia dan hewan bernapas, mengambil oksigen, dan mengeluarkan karbon dioksida ke udara. Dalam proses fotosintesis, tumbuhan mengambil karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen ke udara. Peristiwa ini berlangsung terus-menerus dan membentuk siklus udara. Yang keenam, terakhir adalah matahari. Matahari merupakan sumber daya alam lestari. Sinar matahari menjadi sumber tenaga bagi makhluk hidup di muka bumi ini. Sahabat Rumah Belajar, yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Apa itu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui? Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah kekayaan alam yang akan habis setelah dipakai. Sebagian besar sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui berupa barang tambang, di antaranya yaitu 1. Barang tambang sumber energi. Barang tambang sumber energi meliputi 1. Minyak bumi. Minyak bumi
berasal dari relik dan hewan yang telah mati jutaan tahun yang lalu, tertimbun lumpur dan terkubur di bawah tanah atau di dasar laut. Endapan minyak bumi yang ditambang masih berupa lumpur atau minyak mentah. Minyak mentah diangkut ke kilang minyak, diolah menjadi produk bahan bakar dan minyak pelumas. Produk bahan bakar diantaranya berupa bensol, bensin, minyak tanah, dan solar. Yang kedua, gas alam. Pertambangan gas alam biasanya satu lokasi dengan penambangan minyak bumi. Gas alam diolah di kilang minyak menjadi gas LPG. Yang ketiga adalah batu bara. Minyak bumi dan gas alam, batu bara juga merupakan sumber daya alam bahan bakar. Batu bara terbentuk dari tumbuhan yang telah mati dan tertimbun tanah selama jutaan tahun yang lalu. Tumbuhan itu kemudian memadat dan membentuk tanah yang mengeras menjadi batu dan disebut batu bara. Batu bara tua disebut dengan kokas. Yang kedua, barang tambang logam. Barang tambang logam diantaranya adalah 1. Tembaga adalah logam lunak jika dicampur dengan logam timah atau menjadi perunggu. Yang kedua, bauksit adalah bahan baku pembuatan aluminium. Yang ketiga adalah besi, adalah bahan logam yang paling banyak digunakan dalam industri. Yang keempat adalah timah. Timah adalah logam lunak, ada yang berwarna putih dan ada yang berwarna hitam. Yang kelima adalah emas. Emas adalah logam mulia yang bernilai tinggi dan mahal harganya. Yang keenam adalah perak. Perak adalah logam yang berwarna putih, tidak mengkilat. Ketujuh, nikel. Nikel adalah logam mengkilat, tahan karat. Kedelapan, mangan. Mangan adalah logam yang bersifat mengeraskan. Yang ketiga adalah barang tambang industri. Barang tambang industri antara lain yaitu 1. Kapur. Kapur adalah barang tambang yang terjadi dari pelepukan binatang karang. Yang kedua, asbes. Asbes adalah barang tambang yang terbentuk serat dan tahan panas. Sahabat Rumah Belajar, kalian pasti sudah tahu bukan? Apa itu sumber daya alam? Apa jenis-jenis sumber daya alam? Apa saja yang termasuk ke dalam sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui? Semoga sahabat Rumah Belajar mendapatkan ilmu yang bermanfaat atas video yang disampaikan. Salam Rumah Belajar. Berbagi dan berkolaborasi, belajar bersama di portal Rumah Belajar.